Salam sehat, sehat Indonesia. Saya Dr. Luhmadi Mas Rusyati, SPKK Konsultan Fens TV FAHDV dari Departemen Dermatologi dan Venerologi RSUP Sanglah Denpasar, Divisi Morbus Hansen, dalam rangka Hari Kusta Sedunia yang kita peringati setiap tahun minggu terakhir Januari. Saya akan kembali mengingatkan tentang penyakit kusta. Kusta bukan penyakit kutukan. Kita sudah ketahui penyakit kusta itu adalah sudah sejak lama, sejak 1400 sebelum Masehi. Dan ternyata penyakit ini sudah diketahui penyebabnya, yaitu Mycobacterium lepra. Dan obatnya pun sudah diketahui. Beberapa daerah di dunia sudah bisa menurunkan angka kusta, akan tetapi di beberapa negara masih tetap muncul kasus baru. Terutama kita, Indonesia, menduduki urutan ketiga setelah Brasil dan India. Penyakit kusta itu ditandai adanya perubahan kulit berupa bercak berwarna putih maupun merah yang tidak terasa gatal dan bahkan mati rasa. Penting untuk diketahui bahwa alamat pasien sangatlah penting dan juga asal daripada pasien itu dilahirkan. Bila menemukan bercak putih merah yang mati rasa, tidak usah khawatir, segera periksakan diri ke dokter. Yang pertama adalah pemeriksaan rasa raba yang sangat sederhana menggunakan kapas yang akan dilakukan oleh dokter. Berikutnya, kita lakukan pemeriksaan rasa nyeri yang biasanya dilakukan oleh dokter dengan jarum, tetapi sering menakutkan untuk pasien. Kita bisa menggunakan dengan ujung pensil yang tajam. Selain itu, kita juga harus mendapatkan satu penebalan saraf, yang ini juga diketahui oleh dokter biasanya. Pemeriksaan saraf yang lainnya ada beberapa, termasuk di daerah siku, daerah kaki, dan juga di daerah leher. Pemeriksaan laboratorium bisa dilakukan dan tidak semua pusat-pusat kesehatan di dunia ini dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium. Tetapi di Rumah Sakit Sanglah kita memeriksa dengan pemeriksaan laboratorium untuk menemukan bakteri yang menyebabkan penyakit kusta tersebut. Tujuan pengobatan adalah untuk memutus mata rantai penularan. Yang kedua adalah untuk menyembuhkan pasien tentu saja dan mencegah kecacatan yang baru dan tidak mencegah kecacatan yang lebih berat. Untuk mencapai keberhasilan pengobatan adalah penemuan kasus secara dini dan mengobati secara dini. Kepatuhan penderita untuk berobat secara teratur. Di sini juga diperlukan dukungan keluarga dan masyarakat sekitar, keterampilan petugas dan penderita dalam upaya pencegahan kecacatan. Nah, ini adalah obat kusta yang barangkali sudah pernah dilihat oleh pasien. Di sini ada dua jenis pengobatan, yaitu untuk pengobatan yang pausibasiler yang diminum hanya selama 6 bulan, dan untuk yang multibasiler atau bakterinya yang banyak diminum obatnya selama 1 tahun atau 12 bulan. Selain itu, selain pengobatan, nutrisi atau makanan pada penyakit kusta ini adalah sangat penting. Ada mitos yang keliru bahwa penderita kusta berpantang makan atau bahkan tidak memakan makanan yang sangat dibutuhkan dalam mencegah penyakit kusta. Kusta tidak disarankan untuk berpantangan dan kusta bukan disebabkan oleh alergi. Makanan apa yang dibutuhkan? Yang paling utama itu adalah seperti kita ketahui, makanan seimbang dengan karbohidrat, kemudian dengan lemak dan protein itu seimbang. Dan yang paling ditekankan itu adalah vitamin B untuk mencegah kerusakan saraf, di mana vitamin B ini dapat bersumber dari beras, kemudian kentang, pisang, dan juga daging.
Kemudian yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D ini dahulu pada saat belum diketemukan obat, vitamin D ini adalah digunakan pengobatan dengan cara menjemur pasien, begitu juga pada penyakit yang lain. Di mana vitamin D ini akan meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat meningkatkan juga aktivitas sel-sel kita untuk membunuh bakteri tersebut. Sumber vitamin D adalah yang paling murah dan mudah itu adalah matahari. Kemudian ikan salmon, ikan sarden, telur dan sereal, susu ya. Matahari di sini adalah kita sangat kaya, seharusnya kita dapat memanfaatkan dengan baik, dengan bijaksana. Jadi ada beberapa waktu yang harus kita perhatikan. Di sini adalah berjemur cukup setengah jam saja. Protein dan lemak lainnya itu bisa didapatkan dari makanan-makanan yang berupa daging, kemudian buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga dari sayur-sayuran. Setelah melihat pengobatan yang begitu lama, sering membosankan untuk pasien sehingga sering menghentikan obatnya sehingga kecacatan sulit untuk dihindarkan. Kecacatan dapat terjadi pada beberapa organ. Yang pertama itu adalah mata. Jadi mata itu tidak bisa ditutup sehingga terjadi iritasi dan akhirnya akan menimbulkan suatu kebutaan yang tidak kita inginkan. Pada tangan oleh karena penyakit ini menyerang saraf, maka sering sekali tidak terasa seperti disampaikan tadi. Maka pada saat kita bekerja kita perlu melindungi dan kalau tidak itu akan terjadi trauma ataupun terjadi perlukaan, dan tanpa terjadi trauma pun bisa terjadi kecacatan akibat daripada penyakit itu sendiri. Kemudian pada kaki ini sangat sering terjadi, oleh karena tidak terasa maka luka atau ketusuk paku ataupun apa itu tidak bisa dirasakan sehingga menimbulkan luka yang lebar dan infeksi. Prinsip pencegahan cacat pada kusta itu adalah penemuan dini dan pengobatan teratur, deteksi dan penanganan reaksi, dan perawatan diri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti luka dan sebagainya, maka kita harus memeriksa secara rutin pada kaki, tangan, dan juga mata. Di sini harus melindungi pada saat kita bekerja dan selalu memakai alas kaki dan memakai kacamata pada saat kita keluar rumah. Kemudian juga merawat dengan cara merendam, kemudian menggosok tangan dan juga melembabkan dengan memberikan minyak. Apabila sudah terjadi kecacatan, maka perlu dilakukan latihan-latihan sebagai berikut. Sebagai kesimpulan, bila menemukan bercak merah ataupun putih yang tidak terasa gatal, segera memeriksakan diri ke dokter. Jangan takut karena penyebab penyakit ini sudah diketahui, obat sudah ada dan diberikan secara gratis dan tentu saja bisa sembuh. Kecacatan pun bisa dicegah dengan cara menemukan secara dini dan melakukan latihan. Dibutuhkan suatu makanan atau nutrisi yang seimbang sehingga tidak perlu berpantang makanan. Apabila Bapak dan Ibu menemukan gejala seperti yang disebutkan di atas, maka dapat menghubungi kami di Polikulit dan Kelamin RSUP Sanglah Denpasar setiap hari kerja dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 7.30 sampai 16 atau di Wing Amerta dengan perjanjian. Salam sehat, sehat Indonesia.